أنت عيده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي وجهك الميمون حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلد يا رسول الله سلام عليك شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي أهل بيت المصطفى طهوري هم أمان الأرض فالذاكرين شبهوا بالأنجم الزهوري مثل ما قد جاء في سنني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya dan ucapkanlah salam. Allah perintahkan orang beriman. Pertama,
bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tidak ada perintah dari Allah Ta'ala yang zatnya sendiri melakukan kecuali solawat kepada Nabi Muhammad. Salat, Allah perintahkan kita salat, Allah tidak salat. Puasa diwajibkan kita puasa, Allah tidak puasa. Haji diwajibkan bagi yang mampu, Allah tidak haji. Tapi membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Nah, luar biasa. Jadi bila ditanya Allah itu diantaranya zatnya itu apa? Senantiasa bersolawat kepada Nabi. Yusalluna fi'lul mudhari'. Bila di pondok pesantren belajar ilmu shorof, maknanya lil istimrar, selalu. Allah senantiasa setiap detik bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan Allah perintahkan orang yang beriman bersolawat. Bahkan Allah memberikan 10 rahmat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang baca salawat kepada aku 1 kali, Allah bersolawat kepada dia 10 kali. 10 makna salawat Allah kepada hambanya, Allah berikan 10 rahmat kepada hamba yang bersolawat. Kata Imamul Haddad, jikalau 1 rahmat saja bila kita dapatkan, kita masuk ke dalam surga. Bagaimana 10 rahmat? Alhamdulillah, kita baca sholawat Dalailul Khairat karya Imam Al-Jazuli. Mudah-mudahan sholawat kita dikatakan sholawat ini pasti diterima. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadi. Adimi salata ala nabi Muhammad. Adimi salata. Bersolawatlah kalian dengan Nabi Muhammad. Ketahuilah faqabuluha hatmun bila taraddudi. Orang yang baca sholawat diterima tanpa ragu, pasti diterima. Nah, ini hebatnya sholawat, pasti diterima. Ini kata ulama, orang yang baca sholawat itu pahalanya pasti diterima. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Selain sholawat, amalan kita apapun, sholatnya, puasanya, ngajinya, zikirnya, umroh hajinya, itu bisa diterima, bisa kada. Makanya ada haji mabrur, ada yang mardud. Diterima hajinya atau ditolak. Diterima bila pulang balik haji, bagus kelakuan, artinya ya jadi orang baik lah. Ini tulak haji ini siapapun tulak, ada mesti nang pina soleh tulak, ada pina banyak duit malahan tulakan. Allah terima jadi tamunya. Namun ibadah haji bila diterima, dia bulik semakin baik, semakin cangkal beribadah, semakin ketujuh beribadah. Itu ciri bulik haji, bulik umroh diterima pahalanya. Bila biasa-biasa aja, kada ada berubah, kelakuan masih hija, nang kada baik, maka tanda umroh hajinya tidak diterima. Tapi orang yang baca sholawat pasti diterima. Kenapa rahasianya? Sebab ibadah sholawat itu dengan lisan kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat itu ucapan zikir
Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, bersalawatlah engkau kepada Nabi Muhammad. Allahumma, ya Allah, salli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itu namanya solawat. Itu bahasanya, itu terjemahnya. Nah, itu rahasianya beda lawan kita beribadah. Beribadah selain solawat. Usolli, aku sholat. Han, tak ucap aku sholat. Nawaitu shauma ghadin, aku berniat puasa. Kita kalah beribadah. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi, aku niat haji, ihram haji, umrah, ihram umrah. Niat-niat selain sholawat itu ibadahnya tak ucap aku. Bila kada ikhlas bisa tidak diterima. Ria, menganggap ibadah, ingin dipuji orang lain, bisa tidak diterima. Tapi sholawat, ya Allah, berikanlah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Itu ibadah sholawat isinya, zikirnya. Dan orang yang baca sholawat pasti berzikir kepada Allah, namun tidak zikir itu sholawat. Beda antara zikir dengan sholawat. Orang bersholawat pasti berzikir. Kenapa? Pasti sebut nama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Menyebut nama Allah. Tapi la ilaha illallah, zikir tauhid, bukan sholawat. Subhanallah wa bihamdih, tasbih, bukan sholawat. Nah, ini hebatnya sholawat. Dan Allah perintahkan orang yang beriman, ucapkanlah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Orang yang baca sholawat satu kali, Allah berikan 10 rahmat. Orang yang baca sholawat pagi dan sore 10 kali, siapa yang baca sholawat kepadaku pagi 10, sore 10, wajabat lahu syafaati, dia berhak mendapatkan syafaatku. Yang baca sholawat 100 kali sehari, Allah kabulkan 70 hajat akhirat, 30 hajat dunia. Yang baca sholawat sehari 1000 kali, 1000 kali sholawat 1000 kali, banyak kah sedikit kah? Banyak kah sedikit sholawat 1000 kali sehari? Hah? Banyak. Amun duit bang 1000 sedikit, sholawat banyak. Ada lawas kah? Ada 1000 kali itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sambil biar apa-apakah? Sambil bina maungot, mikirakan hutang, baca sholawat 1000 kali, insya Allah lunas hutangnya berkat sholawat. Ya, Allah berikan jalan kemudahan. Semua apapun itu dengan wasilah sholawat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 1000 kali baca sholawat setiap hari, tidaklah dia wafat kecuali Allah perlihatkan tempat dia di surga. Nah, ketika sakratul maut, kenapa muha sidin pina nyaman dipandang? Muha itu pina nyaman, pina babungas, model kayak takurihing aja, mau dipandang tuh. Orang sudah melihat surga. Nah, sakratul maut melihat surga, nikmat, bahagia, tidak merasa sakit lagi. Sakratul maut yang dikatakan lebih sakit daripada ditusuk-tusuk ribuan pedang.
Nah, dikuliti, kayak dikuliti. Tapi orang yang satu hari sholawat 1000 kali, Allah perlihatkan surga sebelum wafatnya. Nah, ya Rasulullah, salamun alaik. Wahai Rasulullah, salam kepada engkau. Salam itu mengucapkan salam kepada Nabi dengan lafaz assalamu alaika. Ka itu dalam ilmu sorof kamu, khitab kamu, orang yang parah. Bila jauh assalamu alaihi, salam terhadap dia. Ka kamu di hadapan, kum kalian di hadapan juga, tapi banyak. Ucapan salam assalamu alaika zainal anbiya'i assalamu alaik. Nangguring bisa teguring selajur nih lagunya santai. Nah, tapi mau ditapak lawan terbang rame banget tuh ya. Assalamualaikum, hiasan para nabi. Nabi itu indah berkat Nabi Muhammad. Nabi itu jadi indah. Nabi itu jadi indah karena adanya Nabi Muhammad. Tiadalah umatku mengucapkan salam kepadaku, assalamualaikum ya Rasulullah, maka malaikat datang kepada Nabi Muhammad untuk mengembalikan ruhku. Ruh Nabi kan dicabut, dipisah dengan jasad di alam barzah, terpisah ya. Namun ketika orang yang mengucapkan sholawat, Allah kembalikan ruhku, aku hidup, seakan-akan hidup di muka bumi. Hidup seperti mana di muka bumi. Ujar malaikat, ya Rasulullah, fulan bin fulan, dia dan abahnya, ngaran kita, lawan kuitan kita disebutkan di hadapan Nabi Muhammad. Fulan bin fulan mengucapkan salam kepada engkau. Nabi pun mengucapkan wa alaihi salam kepada fulan bin fulan juga keselamatan. Nabi doakan dengan keselamatan. Nabi pernah beelang ke rumah sahabat, ngetok assalamualaikum. Sahabat ini di rumah, anunya kita berdiaman, jangan dijawab salam Nabi. Mereka menggayai Nabi, ketok Nabi lagi, assalamualaikum. Diaman, jangan dijawab, jangan. Sampai 3 kali assalamualaikum. Nabi kita adabnya bila 3 kali oh salam, 3 kali mengetok, bila ada orang bulik, itu adab Nabi kita. Sampai 3 kali aja, jangan sampai nambah puluh kali ya. Pas Nabi kita berpaling, membuka lawak, waalaikumsalam ya Rasulullah ya. Nah aja Nabi ini ada ke orangnya sekalinya, aku 3 kali bersalam, kenapa kada dijawab? Ya Rasulullah, kami ingin mendapatkan 3 doa dari engkau. Bila kamu jawab, sebutin doa aja. Nah, kami dapat 3 doa keselamatan dari engkau ya Rasulullah. Kami ingin tempat kami, rumah kami mendapatkan 3 keberkahan dengan doa engkau, assalamualaikum. Kalian mendapatkan keselamatan. Orang yang mengucapkan salam kepada Nabi, ya Rasulullah, salamun alaik. Nabi kita menjawab, waalaikumsalam, waalaihissalam. Kepada dia selawat, kepada dia keselamatan. Kita mendapatkan doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya bila maulid itu disusun oleh para ulama sebelum membaca kisah Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad, dibaca dulu salam-salam kepada Nabi Muhammad. Syair, Assalamu alayka, Assalamu alayka ya Taha wa tibi, Assalamu alaik, Assalamu alayka ya miski wa tibi, Assalamu alaik, Assalamu alayka ya. Begitulah salam-salam dibaca untuk mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Kenapa kita mengucapkan salam? Kita itu rasa-rasa parak lawan Nabi. Kita bersalam-salaman, ucap salam itu pasti parak kalah. Hanya assalamualaikum kada ngomong jauh-jauh. Ada terpakai salam kita. Nah, orang yang rancak mengucapkan salam kepada Nabi, di mana salam itu rancak dibaca? Di maulid-maulid. Mensorangan baca sorangan, baca maulid sorang. Nah, bila kita hadir ke majelis maulid, maka kita baparak lawan Nabi Muhammad. Ada salamnya, ada sholawatnya, ada kisah nabinya, ya. Ya Rafi'a syani wa daraji, wahai Rasulullah yang tinggi kedudukannya, pangkatnya paling tinggi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anha, gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita pernah cerita, lamma iqtarafa Adamul khati'ah, ketika Nabi Adam berbuat dosa. Nabi Adam itu pernah melakukan satu kesalahan. Di surga ujar Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, wahai Adam dan istrimu Hawa, kalian berdua jangan baparak dengan ini pohon. Jangan baparak, silahkan kenikmatan yang lain kalian nikmati. Makanan, minuman, tempat istirahat, sungai yang mengalir, ya, nikmati surga. Tapi satu pohon ini jangan diparaki. Iblis gara-gara Adam dilaknat, dikutuk, ya, gara-gara Allah sujud, perintahkan sujud kepada Adam, fasajadu illa iblis, para malaikat sujud kecuali iblis. Akhirnya iblis aba wastakbara, enggan dan sombong, khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau jadikan aku dari api, Adam dari tanah. Aku lebih hebat dari Adam, kenapa aku disuruh hormat dengan Adam? Kada dia iblis, sombong iblis, dari surga tinggal di surga iblis dulu. Orang yang paling alim iblis, yang paling luar biasa iblis ini pangkatnya. Semua pangkat iblis miliki. Jadi khatibnya para malaikat, guru besarnya para malaikat, iblis itu. Ya, kalau ditanya siapa yang paling alim, itu iblis. Ya. Tapi karena sombong, akhirnya dikutuk, dikeluarkan daripada surga. Karena Adam, iblis ini dendam. Adam ini harus juga aku goda sampai keturunannya agar ikut dengan aku ke neraka. Ya, digoda. Kata iblis, Adam, kamu kan enak di surga ini. Iya, saya bahagia. Nah, kalau kamu ingin kekal,
makan buah khuldi, kamu akan kekal di surga. Iyakah? Iya. Nang bini juga hendak, jangan sampai kita keluar terpisah. Oh iya, pejar iblis sudah dimakan, tidak hanya diparaki, dimakan. Akhirnya kata Allah, nah kalian berbuat salah, dikeluarkan dari surga, diletakkan di bumi. Ya, Nabi Adam terus berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami zalim dengan diri kami, ampuni kami, rahmati kami. Bila tidak, kami orang yang rugi. Bila tidak dapat ampunan dan rahmat Allah, itu orang yang rugi. Ya apapun nyamannya rugi itu Pak, suksesnya rugi itu Pak, bila kada dapat ampunan dan rahmat Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Adam ini ternyata doanya, ya, selain minta ampun, ada satu doa yang Allah langsung menerima taubatnya Nabi Adam. Bagaimana doanya? Ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammad lima ghafar tali. Wahai Tuhan, saya minta dengan kemuliaan pangkat yang tinggi yang dimiliki Muhammad, ampuni dosa saya. Ini doa Nabi Adam. Dengan kemuliaan Nabi Muhammad, ampuni dosa saya. Lalu Allah ini langsung tanggap, ya Adam, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu? Engkau kenal di mana Muhammad? Aku belum jadikan dia. Belum, ini masih belum berapa ribu tahun, masih zaman Nabi Adam masih hidup, ya, masih bertaubat kepada Allah. Engkau tahu di mana Muhammad ini? Ya, Allah langsung tanggap, langsung perhatian karena menyebut nama Muhammad, minta ampunan dengan nama Muhammad. Ya Rabb, ketika engkau jadikan aku antara, ya, lalu engkau tiupkan ruhmu, hidup aku. Itu ketika Adam waktu di alam belum dunia, masih alam Adam pertama kali dijadikan Allah, ya, adonan tanah dengan air surga. Jadi Nabi Adam itu tanah dengan banyu surga. Nah, diadon. Jadi kita ini ada unsur banyu surga sudah. Manusia ini makanya mulia. Karena olahan kita ini banyak itu dari surga. Nah, dari tanah, surga, banyu surga. Ketika ditiupkan roh, bangun aku. Dan aku melihat ke arasy, di pintu-pintu surga, tiang-tiang surga, tenda-tenda surga, melihat bahkan di dahi-dahi bidadari surga tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Allah Muhammad Rasulullah. Nah, disandingkan, dan aku yakin engkau tidak mungkin menyandingkan namamu dengan nama yang lain kecuali dia orang yang paling engkau cintai. Kata Allah, sodaqta ya Adam, bujur, Muhammad adalah orang yang paling aku cintai. Engkau berdoa dengan kemuliaan Muhammad, aku ampuni dosamu. Walaula Muhammad ma khalaqtuk, seandainya bukan karena Muhammad, aku tidak menjadikan engkau wahai Adam. Adam tidak bakalan jadi manusia. Tapi berkat Nabi Muhammad jadilah Nabi Adam. Sebab nanti dengan hikmah Allah Ta'ala, Nabi Adam itu punya keturunan
terlahirlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kitab yang kita baca setiap malam Sabtu adalah kitab kemuliaan daripada kisah-kisah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita di malam awal alam bulan Maulid ini kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Mudahan Allah tambah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi arimna lajian fauna rabbi faqihna faqihalana sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi alhamdulillahil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.